terima kasih buat waktu dan kesempatan yang kelompok kami peroleh. Kami akan menjelaskan mengenai cara melakukan ujian sampel tes menggunakan SPSS 16. Langsung saja pada penelitian yang kelompok kami lakukan. Yang pertama-tama membandingkan nilai rata-rata pertandingan bela diri adalah 70 dengan rata-rata nilai adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1, nilai rata-rata 60,6. Yang kedua, nilai rata-rata 75,5. Yang ketiga, nilai rata-rata 82,7. Yang keempat, 90,3. Dan yang kelima, nilai rata-rata 71,8. Pada data tersebut merupakan nilai rata-rata dari hasil pertandingan bela diri. Untuk menganalisis data menggunakan SPSS, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menguji normalitas untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil pertandingan atau tidak sesuai ujian sampel tes. Setelah kita ketahui data tersebut distribusi normal, maka data akan lanjut ke ujian sampel tes. Untuk masuk pada langkah berikut, yaitu menguji ujian sampel tes, yang perlu kita lakukan adalah menganalisis dengan menggunakan SPSS. Yang perlu dilakukan adalah memasukkan data, kemudian menganalisis data, dan yang terakhir adalah menginterpretasi hasil output tersebut. Pada proses penginputan data, oleh karena itu kita perlu memasukkan program pada SPSS. Setelah masuk pada program SPSS, langkah pertama adalah klik pada text bar variabel view pada bagian kiri bawah layar berwarna kuning, dan pada bagian name tuliskan hasil pada kolom bagian atas pada layar tersebut. Situ terdapat name dan lain sebagainya. Setelah itu pada bagian variabel tulis hasil pertandingan. Langkah selanjutnya klik desimal dan rubah 2 menjadi 1. Mengapa 2 kita rubah menjadi 1? Karena dari hasil nilai rata-rata angka cuma 1 di belakang koma, yaitu ada 60,1, 70,2 dan lain seterusnya. Setelah itu klik bagian kiri bawah yang bertuliskan data view. Data view berada pada variabel view yang ada pada bagian kiri bawah layar. Maka secara otomatis pada kolom bagian atas sudah tertulis hasil. Pada kolom tersebut kita langsung memblok saja pada nilai rata-rata yang sebelumnya sudah kita tuliskan pada Microsoft Excel. Langsung diblok nilainya, kemudian dimasukkan pada kolom hasil tersebut. Maka dengan otomatis nilai tersebut akan masuk. Dan yang berikut, jika sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah menguji normalitas data. Pengujian normalitas data, kita klik pada text bar analyze, kemudian pilih descriptive statistik, pilih explore. Pada bagian explore maka akan muncul kolom hasil pertandingan. Setelah pertandingan perlu dipindahkan ke dependent list. Tidak perlu menulis ulang, tinggal saja mengklik arah yang ada pada kolom tersebut, maka secara otomatis akan terpindah. Setelah itu klik opsi dan centang continue dan klik OK. Kemudian akan muncul data uji normalitas. Untuk mengetahui, teman-teman langsung saja ke bagian ketiga, test of normality. Secara langsung data tersebut akan muncul pada program SPSS yang kita gunakan. Dari situ kita bisa melihat semua hasil yang kita kerjakan.
Ah, untuk menjelaskan materi selanjutnya maka saya persilahkan kepada teman Yeremia Sayuna untuk menjelaskan data tersebut. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,5 maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Nilai signifikansi oleh Shapiro-Wilk adalah sebesar 0,993, artinya bahwa lebih besar dari 0,05. Dapat saya simpulkan bahwa hasil pertandingan bela diri adalah berdistribusi normal. Langkah berikutnya, langsung saja kita masuk pada hipotesis penelitian. HO, nilai rata-rata hasil pertandingan bela diri sama dengan 70. HO, nilai rata-rata hasil pertandingan bela diri tidak sama dengan 70. Oleh karena itu, perlu dibuktikan dengan uji one sampel dites. Sebelum itu, kembali pada bagian awal program SPSS, kemudian klik atau menu analis dan pilih comparison. Setelah itu pilih one sample dites. Setelah muncul menu baru maka teman-teman perlu memindahkan variabel sesuai dengan penelitian. Teman-teman ke kolom dites, variabel, kemudian pada test values, tuliskan sesuai dengan hasil kerja teman-teman untuk membandingkan dengan hasil penelitian. Teman-teman, langkah selanjutnya, klik option pada bagian kanan atas kolom dan untuk tingkat kepercayaan dibiarkan sama dan klik continue dan klik OK. Langkah berikut, setelah selesai maka akan muncul data secara otomatis. Uji one sample dites. Sebelum melangkah jauh perlu diketahui dasar keputusan uji one sample dites. Yang berikut membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Yang kedua, kemudian membandingkan nilai T hitung dengan T tablet. Yang ketiga dan yang terakhir adalah melihat perbandingan nilai T hitung dengan T tablet dengan menggunakan kurva. Ya, langkah yang ketiga saya akan memberikan kepada teman Aberwina Tamuane untuk menjelaskan langkah ketiga. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu bagian yang ketiga. Setelah itu teman-teman lihat pada one sample statistik atau statistik deskriptif dari data penelitian N. Jumlah data adalah 5, kemudian nilai rata-rata adalah 75,600 dan juga standar deviasi 11,3270. Langkah berikutnya adalah dasar keputusan berdasarkan nilai signifikasi. Yang pertama adalah nilai signifikasi subtile
tutile lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Yang kedua, jika nilai signifikasi tutile lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Dan yang ketiga kesimpulannya adalah nilai signifikasi tutile sebesar 0,331 yang artinya lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, maka HO diterima. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil pertandingan bela diri sama dengan 70. Yang berikut adalah perbandingan nilai hitung dengan tabel. Yang pertama dapat kita lihat jika nilai T hitung lebih besar T tabel, HO ditolak. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih kecil T tabel maka HO diterima. Dan yang ketiga kesimpulannya adalah nilai T hitung sebesar 1,106 lebih kecil dari 2,776 maka HO diterima. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata hasil pertandingan sama dengan 70. Sekian materi kami dari kelompok. Ya, baik, saya akan menjelaskan mengenai ujian sampel tes pada SPSS. Yang pertama, sebelum masuk pada pengujian tersebut, kita perlu membuka Microsoft Excel pada laptop kita masing-masing. Kemudian masukkan data dari hasil pertandingan tersebut, misalkan nilai dan juga berapa random yang dibagikan. Random adalah jumlah sampel, berapa banyak orang yang digunakan untuk yang kita pakai untuk bisa memberikan atau menjawab nilai-nilai tersebut. Ya, contohnya seperti ini. Di mana teman-teman membuka Microsoft Excel dan menulis pada kolom A nomor 1 dan kolom B nilai rata-rata. Kemudian masukkan nomor dan juga nilai rata-rata hasil pertandingan tersebut. Setelah itu masuk pada program SPSS, di mana akan muncul akan muncul seperti ini. Ya, kalau sudah dilihat, maka teman-teman perlu mengklik pada variabel view. Pada variabel view akan muncul nama, tipe, Y desimal, label dan lain sebagainya. Pada kolom name tuliskan hasil. Setelah itu pada kolom label tuliskan hasil pertandingan bela diri. Kemudian rubah desimal, di mana awalnya menjadi 2, kita rubah menjadi 1. Ini harus dirubah menjadi 1 karena hanya satu angka di belakang koma dari nilai rata-rata hasil pertandingan yang kami gunakan. Selanjutnya, teman-teman kembali pada data view. Setelah dari data view akan muncul hasil. Pada kolom hasil, teman-teman masukkan data tersebut yang telah diketik pada Microsoft Excel teman-teman. Kemudian masuk pada satu kolom pada kolom hasil tersebut dan klik Analyze. Kemudian ada langkah berikutnya yaitu klik Explore, dan pada Explore akan muncul kolom untuk memindahkan nilai rata-rata pada Continue. Setelah itu OK, klik OK, maka secara otomatis akan muncul hasil seperti yang sudah kami kerjakan. Explore, yaitu Cash Processing Sumani, di mana hasil pertandingan N adalah jumlah sampel atau variabel sampel yang kami gunakan yaitu 5, dan juga persen kami menggunakan 100%, dan juga
hasil terakhir itu total, karena awalnya sampel yang kami gunakan 5, maka pada hasil akhir 5 dan juga persennya menjadi 100. Setelah itu masuk pada deskriptif. Teman-teman bisa lihat seperti yang telah kami jelaskan, kami kerjakan pada program SPSS. Dan juga setelah itu kita masuk pada test of normality. Akan muncul statistik 0,142 dari hasil pertandingan. DF ini sama dengan variabel atau sampel yang digunakan. Signifikansi, nilai signifikansi 0,200. Dan pada Shapiro-Wilk statistik akan muncul nilai 0,995 seperti yang tadi dijelaskan oleh teman Jerry. Dan juga DF seperti yang sudah saya katakan bahwa DF itu adalah variabel atau sampel, dan signifikansinya itu 0,993. Yang berikut mengenai one sample t-test. Pada one sample t-test muncul kolom hasil pertandingan, N atau sampel, min atau jumlah hasil yang diperoleh, nilai rata-rata dari hasil pertandingan tersebut, dan juga standar deviasi. N jumlah sampel 5, jumlah nilai rata-rata yang kami pergunakan adalah 75, dan juga standar deviasinya adalah 11,3270. Dan yang terakhirlah uji one sample test, membandingkan T-hitung dan T-tabel. T-hitungnya adalah 1,106, DF-nya atau sampelnya menjadi 4 karena dikurangi 1 pada rumus K kurang 1. Artinya bahwa variabel K jumlah variabel atau random dikurangi 1. Dan pada tabel signifikansi dua tilet kita akan memperoleh hasil 0,331 dengan min diferensi 5,6000. Untuk mengetahui T-hitung, T-tabel, maka kita perlu membaca tabel. Dalam membaca tabel kita akan mengetahui apakah nilai T-hitung lebih besar atau lebih kecil untuk hipotesis H0-nya diterima atau tidak. Jadi nilai T-hitung yang kami peroleh pada hasil penelitian kami adalah 1,106. Kita lihat pada tabel. Bahwa 1,106 lebih kecil dari 2,776. Dilihat dari jumlah sampel 5 dikurangi 1, 4, dan juga 0,05 dibagi 2, maka hasilnya adalah 0,0025. Kita lihat pada kolom tabel tersebut akan muncul data seperti itu, kemudian kita jelaskan. Kita lihat urutan tabel tersebut berada pada nomor 4 dan juga pada kolom atas 0,0025. Nah, kita bisa melihat sendiri apakah T-tabel lebih kecil atau lebih besar dari hipotesis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hipotesis diterima atau tidak berdasarkan dengan membaca tabel tersebut. Dari kelompok kami dan hasil kerja yang kami peroleh, maka T-hitung diterima sebesar 1,106 dan lebih kecil dari 2,776. Oleh karena itu hipotesis HO diterima. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata hasil pertandingan sama dengan 70. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.